Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih banyak. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Gunung Kemukus kemarin yang sempat tertunda ya, sempat belum update. Dan ya, cerita ini datang dari Mas Supri. Dan di cerita sebelumnya, Mas Supri itu mengantar. Ini langsung aja gitu ya. Kawan-kawan yang belum nonton yang video pertamanya dulu ya. Nah, ini Mas Supri kan di episode sebelumnya, ini nganterin si ibu bosnya untuk datang lagi ke Gunung Kemukus ke sana. Waktu itu Pak Supri udah bekerja di situ kan sebagai seorang sopir. Nah, itu dia, sebelum-sebelumnya itu Mas Supri atau Pak Supri itu mulai mengalami atau melihat sesuatu yang aneh dengan si ibu bos tadi, si mbaknya itu. Dan yaitu tadi satu sosok yang sosok laki-laki dengan tampilan itu diikat kepalanya begini ya, mirip kayak orang udah meninggal. Itu muncul beberapa kali di depan Pak Supri, termasuk hari itu saat mengantar ke sana, mengantar bosnya, saat si ibu bos itu udah naik perahu bambu itu ya, getekan itu, pun di situ terlihat ada sosok laki-laki tersebut. Ya, Pak Supri penasaran, itu tuh sebenarnya siapa sih gitu kan? Itu penasaran, bener-bener penasaran. Sebenarnya niat awal ini kan Pak Supri mau pulang ya. Dia ngedrop bu bosnya tadi. Setelah udah sampai di sana, aku pulang. Aku nggak mau nungguin semalaman di situ. Dan si ibu bos juga udah sempet bilang seperti itu. Ini kita kasih nama aja ya, jangan ibu bos atau mbaknya gitu ya. Kita kasih nama misalkan Bu Ratna, begitu aja deh. Nah, Bu Ratna itu sudah mempersilahkan Mas Supri, kalau misal sampean mau pulang aja ndak apa-apa, ndak usah nungguin di sini, katanya seperti itu. Dan ya Pak Supri pun setuju. Iyalah, lagian aku ngapain nunggu di samping danau begini yang ada serem gitu kan, malam-malam sendirian. Mending aku pulang gitu, tidur di rumah enak. Nah, seketika itu setelah melihat itu tadi sosok laki-laki yang sama Bu Ratna naik ke sana itu, Pak Supri pun jadi berubah pikiran karena penasaran, apa sih ya sebenarnya, siapa sih itu ya? Aku nginep di sini aja deh, pikirnya Pak Supri. Aku nginep di sini, cuman yuk aku ngapain? Masa aku pergi ke sana sendirian gitu ya? Wah, nanti kalau kepergok sama si Bu Ratna ndak enak gitu kan. Nanti dikiranya aku ngikutin atau bagaimana gitu ya. Aku kan, aduh gimana ya, wis lah tak tungguin dulu wis, tak tungguin. Nah, akhirnya Pak Supri pun ya masih berdiri di sekitaran sana dan ketemu sama beberapa orang yang memang mau menuju ke arah sana, ke Gunung Kemukus tadi. Ada beberapa orang. Pak Supri pun menyapa dengan ya hanya tersenyum begitu doang ya. Tahu sama tahu lah, pikirnya itu seperti itu. Nah, akhirnya wis Pak Supri nunggu di situ itu sampai hari gelap. Dan saat hari gelap tersebut, ini udah mulai dipaksain sama Pak Supri. Aku mau pulang nggak ya? Kalau nggak pulang ya aku bingung mau ngapain. Aku nggak bisa nyusul ke sana. Getekannya memang udah mau pulang waktu itu, maksudnya udah merapat ke situ. Mungkin bisa diminta nganterin ke sana, cuman lah enggak lah, kata Pak Supri, udahlah mendingan aku pulang aja, pikir dia gitu. Mendingan aku. Dan akhirnya apa? Dia pun bertahan di situ sampai sekitar jam 9 malam. Setelah jam 9 malam, Bu Ratnanya juga mungkin udah ke sana gitu ya. Pak Supri pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya ke sana. Nah, saat kembali ke rumah, mobilnya Bu Ratna pun dibawa gitu ya sama Pak Supri. Ya sudah, masuk ke rumah istirahat begitu ya. Ya ngobrol-ngobrol sama istrinya, tapi hal ini itu selalu
sebisa mungkin itu aku nggak ngomongin sama istriku mengenai Bu Ratna itu seperti apa gitu ya, mengenai kebiasaan-kebiasaan dia yang yaitu tadi ke sana gitu ya, ke Gunung Kemukus atau apa, itu nggak diceritain lah. Nanti malah aku nggak boleh kerja di tempat itu, sementara kerja di tempatnya Bu Ratna itu termasuk yang enak, kata Pak Supri. Akhirnya wis, dia pun ya nggak ngomong apa-apa lagi gitu ya. Kesok tidur, malam itu tuh tidur nggak mimpi apa-apa, bangun-bangun itu enak, seger, dan pagi-pagi karena ada tugas ya, Pak Supri pun langsung berangkat menuju ke arah sana, ke arah sekitaran danau di situ ya, nungguin si Bu Ratna. Dan begitu mobil tiba di situ, ternyata Bu Ratna itu udah nungguin sendirian. Dia tuh lagi berdiri di pinggir jalan gitu ya, dengan cantiknya itulah. Emang cantik, kata si Pak Supri itu, orangnya itu cantik ya, namanya juga orang berduit begitu ya, pengusaha emas waktu itu. Dan akhirnya wis, Pak Supri pun langsung minta maaf, Bu, maaf ya Bu ya, aduh saya, padahal nggak kesiangan juga waktu itu, nggak kesiangan, cuman loh kok Bu Ratna udah sampai sini, kok udah nyebrang aja gitu ya, dari sana itu jam berapa, Bu maaf ya Bu ya, saya kesiangan. Udah, ndak apa-apa Mas, katanya. Ya udah yuk langsung pulang, katanya. Saya juga capek, kata si Bu Ratna. Akhirnya sudah pulanglah si mereka, diantarkan. Sepanjang perjalanan Bu Ratna itu nggak ada suara, nggak ngajakin ngobrol, ndak apa ya, mungkin tertidur kali ya, mungkin capek atau bagaimana. Ya Pak Supri lagi-lagi penasaran, nengok-nengok gitu kan, barangkali sosok laki-laki yang itu yang kemarin dilihatnya itu muncul lagi, barangkali ngikut di mobil atau apa. Soalnya Pak Supri udah yakin sosok itu tuh bukan orang, sosok itu tuh ya setan lah gitu ya. Bisa jadi itu adalah peliharaannya Bu Ratna. Meskipun bosnya itu sebelumnya udah pernah cerita di video sebelumnya ya, kalau tujuannya Bu Ratna datang ke situ tuh bukan untuk itu gitu ya, bukan untuk pesugihan dan apapun itu, bukan, melainkan untuk yang hal lain lah yang gak diceritakan sama Bu Ratna. Tapi ya tetap aja pikirannya Pak Supri waktu itu udah ke Gunung Kemukus ngapain lagi, ya pasti pesugihan. Udah gitu rumahnya gede banget seperti ini, wah ya pasti nggak jauh-jauh lah dengan hal tersebut gitu ya. Singkat cerita, sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah sana, Bu Ratna itu ngomong sama Pak Supri, Mas Supri, Bu, saya mau minta tolong, katanya begitu. Iya Bu, minta tolong apa? Mas, tolong pijitin, katanya begitu. Aduh, apa Bu? Mas Supri itu takut salah dengar gitu ya, padahal dia tuh ngedenger jelas, cuman takutnya salah dengar. Maaf Bu, apa Bu? Pijitin saya gitu kan. Waduh, Bu, saya ndak enak, kata Pak Supri gitu. Langsung balik lagi mikirin istri sama anaknya di rumah gitu ya. Ini kesempatan bagus, cuman aku ndak mau gitu ya. Aku tuh enggak lah Bu, nuhun sewu, tapi saya ndak enak Bu. Udah Mas, ndak apa-apa gitu ya. Saya tuh tahu sampean itu orang kayak gimana. Udah ndak apa-apa, sini pijitin sini aja, pundaknya aja, katanya. Akhirnya dipijitin lah sama Pak Supri. Waktu itu Bu Ratna sendiri pakai kemeja warna putih gitu ya, bawahnya itu pakai celana jeans, pokoknya elegan lah waktu itu. Dipijitin sama Pak Supri. Pak Supri nggak ngeliatin, Bu, kalau terlalu keras bilang ya Bu ya, nggak apa-apa Pak, ini enak kok, kata si itu ya. Di nyet sampai kurang nggak lama, paling sekitar 5 menit lah. Begitu udah 5 menit, selesailah si Pak Supri mijit Bu Ratna. Cuman setelah mijit itu tadi, Pak Supri itu merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi tangannya itu, padahal dia mijit kan cuman di pundak begitu doang ya, dari belakang. Nggak pakai minyak angin, nggak pakai apa, cuman bener-bener dinyet-nyet doang. Tapi kok tangannya Pak Supri panas setelah udah selesai gitu ya. Pak, udah cukup Pak, terima kasih. Bu, itu tiba-tiba tangannya tuh, kok tanganku kayak panas ya, kayak aku habis megang minyak angin atau apa seperti itu gitu. Kok tanganku panas begini. Dan akhirnya apa? Sudah kan Pak Supri pun ke depan sana mau ngurusin mobilnya sama mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan waktu itu makin lama tangannya itu bener-bener makin panas.
Sampai apa? Mungkin sekitar 5 menit lah setelah itu bener-bener tangan itu panasnya tuh begini. Ya biasanya sepanas-panasnya tangan habis megang cabai itu kan cuman anget-anget doang, sebenarnya tuh begitu kan. Nggak perih-perih banget. Lah Pak Supri itu ngalamin itu, kok tanganku jadi perih banget begini ya, kenapa ya? Ini mau nyuci mobil tadinya itu jadi tertunda gitu kan. Pak Supri duduk dulu begini, tangannya tuh direndam ke air, ke ember di situ kan. Panasnya tuh udah hilang-hilang sampai 15 menit. Kok panasku udah hilang, malah tangannya tuh jadi memerah begitu. Dan ini aku nggak tahu apakah aku dosa, apa aku salah sama Bu Ratna atau bagaimana. Itu jangan-jangan itu yang ngikutin Bu Ratna itu nggak terima atau bagaimana gitu kan. Nah akhirnya apa? Bu Ratna waktu itu keluar manggil Pak Supri tadi. Mas Supri, Ji Bu, anu Mas, nanti kalau misal sebelum sampean pulang sore gitu ya, saya meminta tolong dianterin, katanya begitu kan. Baik Bu gitu kan. Mau jam berapa Bu? Ya nantilah jam 2, jam 3. Saya mau istirahat dulu hari ini, katanya. Dan ngeliatin Pak Supri lagi ngerendam tangannya di itu ember, Bu Ratna kan jadi nanya, "Loh Mas, sampai lagi ngapain gitu? Tak perhatiin dari tadi kok tangannya direndam di situ, lagi nyuci apa?" Enggak Bu. Pak Supri itu mau cerita, cuman nggak enak gitu ya. Mau ngomong, Bu, gara-gara mijitin ibu, tangan saya jadi panas atau apa, itu nggak enak gitu kan. Akhirnya, enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Bu Ratna mendekat ke situ, dan akhirnya apa ngeliat, "Loh, Pak, kok tangannya merah begini?" kata Bu Ratna. "Bu, saya enggak, Bu, gitu kan. Kenapa? Ini tangan kenapa? Perih, panas, atau bagaimana?" "Iya Bu, ya Pak Supri, udah mau gimana lagi gitu ya." "Iya Bu, tangan saya panas." Akhirnya apa? Tangannya Pak Supri itu dipegang sama Bu Ratna. "Begini kan loh Pak, merah begini ya Pak ya." Dan Bu Ratna itu apa? Setelah itu, dia itu matanya merempak, "Tahan ya," katanya begitu. Iya Bu." Oh, Pak Supri udah pasrah aja gitu kan. Tangan tambah perih gitu. Kayak ada luka yang itu tadi mungkin kena balsem atau minyak angin seperti itu ya. Ya rasa perihnya tuh seperti itu, makin jadi makin panas. Itu dipegang sama Bu Ratna, posisinya tangannya Mas Supri itu ke atas begini ya. Bu Ratna megang dari bawahnya begitu. Mas Supri ditahan ya. "Baik Bu, iya Bu." Mas Supri pun merem, Bu Ratna pun merem. Dia tuh kayak baca-baca sesuatu begitu ya. Setelah itu apa? Di tangannya Mas Supri itu ditempelin ke pipinya si Bu Ratna. Yo itu nggak enak banget gitu. "Bu," gitu kan. Bu Ratnanya diem aja, masih merem begini sambil mulutnya itu masih komat kamit gitu. Wah, Pak Supri cuma diem aja begitu. Udah aku merem aja lah, pasrah aja gitu. Kerasa megangnya pipinya Bu Ratna itu adem, itu dingin, rasa perih itu seketika, mungkin sekitar nggak ada 1 menit kata si Pak Supri. Itu perihnya tuh hilang, berganti sama itu tangan yang rasanya tuh dingin, tangan itu rasanya tuh adem, enak banget. Dan ya nggak beberapa lama gitu ya, akhirnya apa? Dilepasin dari pipinya Bu Ratna. "Udah Pak, udah baikan Pak. Masih perih enggak?" kata si Bu Ratna. Udah enggak Bu, udah enggak." Oh, Pak Suprinya malu bukan main gitu ya, masa tangannya dipegangin begini ke ibu bosnya. Itu kan ya aneh gitu, pikirnya Pak Supri. Shock juga waktu itu. "Enggak Bu, udah sembuh Bu." "Ya wis sudah, kalau udah sembuh siap-siap ya nanti sore. Sampean sekarang istirahat dulu boleh," katanya begitu. "Mau pulang juga boleh, terserah pokoknya." Ada yang jatuh. "Terserah mau pulang ini, mau istirahat di mana, pokoknya terserah sampean lah." Akhirnya Bu Ratna pun masuk ke dalam sana. Pak Supri pun lagi bingung diem dengan tangannya begini kan. Tiba-tiba Pak Supri itu melihat siang-siang itu di pokoknya salah satu sudut lah, sudut rumahnya Bu Ratna itu, dia melihat ada seorang pria, kali ini pakai baju. Dia berjalan dengan cara merangkak, dan pria itu adalah pria yang dilihat sebelumnya, pria yang ininya tuh diikat gitu ya, kepalanya itu
Itu Mas Supri langsung dari tadinya, lah aku mau tidur di sini gitu ya, bolak-balik ke rumah juga capek, nanti ke sini lagi. Setelah melihat sosok pria itu, si Pak Supri pun langsung, udahlah mendingan aku pulang aja gitu, aku pulang aja. Akhirnya hari itu pun pulang. Nah, pulang ini si Mas Supri pulangnya pakainya sepeda motor gitu kan. Udah pulang ke situ istirahat, dan sekitar jam 2 Mas Supri pun siap-siap ke sana, ke tempat Bu Ratna lagi. Nah, setibanya di tempat Bu Ratna sendiri belum bangun, belum apa. Rumah itu tuh sepi. Kok sepi ya? Kok kayak nggak ada orang? Kok kayak nggak ada siapa-siapa gitu ya? Sepi banget, bener-bener nyenyet. Ya udah, tak tungguin aja, aku standby di sini. Aku mau bangunin Bu Ratna juga nggak berani. Dan ternyata benar, sekitar jam 3 Bu Ratna itu pun bangun lagi, udah bangun, dan ternyata udah rapi waktu itu. Setelah rapi, langsung ngajak Pak Supri, Pak, ayo Pak kita jalan sekarang. Oh ji Bu, baik Bu. Mas Supri pun langsung nyiapin itu ya, kendaraan, dan Bu Ratna pun naik ke sana. Bu, kita mau kemana? Katanya begitu kan. Kita ke tempat biasa Pak. Mohon maaf Bu, tempat biasa yang mana katanya? Biasa, kita ke gunung katanya gitu. Ah, ke gunung Bu? Iya, ke gunung, dan kali ini saya mau sampean itu nemenin gitu kan. Waduh, gitu kan. Wah, Pak Mas Supri itu berat. Aduh, aku tuh nggak mau ke tempat itu lagi. Gimana Mas Supri? Akhirnya ditanya. Bu. Baik Bu. Nurut aja lah waktu itu. Akhirnya apa? Tibalah di sana, di tempat tersebut. Dan saat tiba di situ, si Bu Ratna itu sempat ngobrol sama Mas Supri. Mas, sampean itu sebelumnya punya niatan kan, katanya gitu. Niatan apa Bu? Sampean itu punya niatan buat minta sesuatu di sana. Sana itu maksudnya tuh di bukit itu ya. Sampean itu punya niatan seperti itu kan. Mas Supri pun ya mau bilang enggak ya gimana gitu ya. Mas Supri pun akhirnya jujur sejujur-jujurnya waktu itu. Bu, sebenarnya waktu itu memang saya ada niat, tapi niatnya tuh masih setengah-setengah, kata si Mas Supri. Saya tuh iseng-iseng Bu, beneran waktu itu saya juga ndak ngerti, saya juga ndak ada petunjuk, cuman diceritain teman saya itu yang namanya si Dadang gitu kan, Pak Dadang itu ya, sopir bus ya, itu cerita begitu. Akhirnya saya nekat ke sini karena penasaran Bu, sebenarnya gimana sih begitu ya. Cuman waktu saya ke sini gitu kan, itu kan ya sempat diceritain sama temanku, katanya kan ya harus begitu ya Bu ya, sama orang lain Bu. Saya itu kepikiran istri sama anak saya di rumah, kata Mas Supri begitu. Si Bu Ratna pun cuman senyum gitu. Senyum gitu doang. Mas Supri pun melanjutkan. Ya itu sih Bu, kalau jujur-jujuran memang ada niat, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Jadi ya boleh dibilang niat saya ya niat nggak niat, katanya. Kalau niat banget mungkin saya bakal nyari tahu. Sebentar ya. Sambil ngelepus maksudnya. Saya itu kalau niat banget ya pasti saya nyari tahu caranya bagaimana, minta ditemenin atau apa, didampingin. Saya ya karena saya iseng-iseng juga, akhirnya saya tuh ya wis asal berangkat, saya cuma mau lihat tempatnya, suasananya tuh bagaimana. Malah nggak sengaja ketemu sama Bu Ratna. Dan sejujurnya ya Bu ya, entah kenapa sore itu Mas Supri itu agak sedikit beda. Dia tuh ngomong tuh kayak enteng aja begitu ya. Bu Ratnanya juga orangnya kan open gitu ya. Jadi ya begitulah, enteng Mas Supri ngomong. Dan jujur aja saya tuh bingung. Waktu pertama kali ketemu atau ngelihat ibu, saya itu kan naik itu perahu itu ya Bu ya, getekan itu ya Bu ya. Dan saya kaget, saya itu kan sendiri waktu itu, udah gelap kan. Nah kok tiba-tiba ibu udah di atas sana. Bu Ratna pun lagi-lagi senyum.
Ya udah Mas, ini udah mulai gelap, ayo yuk kita ke sana, katanya begitu. Baik Bu, tanpa berat lagi kali ini, Mas Supri pun melangkah ke sana, ke bawah, menuju ke arah itu, perahu getekan itu, dan akhirnya apa? Naiklah mereka berdua di situ. Sepanjang perjalanan itu cuman diem-dieman, dan singkat cerita, yang lewatin itu tadi ya, lewatin danau itu kan. Tibalah di sana, di tepi bukit di situ, di ujung situ, dan mereka berdua pun akhirnya turun. Mas Supri, sampean kepengin enggak gitu kan? Nuhun sewu Bu, kepengin apa gitu kan ditanya. Kepengin melanjutkan niat sampean yang belum itu, yang belum tuntas katanya. Mas Supri nyambung maksudnya tuh ke arah situ. Cuman di situ entah kenapa ya lagi-lagi ingat istri sama anak. Bu, untuk saat ini jujur aja saya itu udah nggak berminat lagi Bu. Buat saya kerja sama ibu seperti ini saya udah bersyukur banget Bu. Saya nggak minta yang lebih, katanya begitu. Saya itu udah nggak pengen begitu-begitu lagi, kata si Mas Supri. Saya itu udahlah, ya kerja sama ibu aja itu udah enak, udah cukup buat saya sama keluarga saya. Saya bersyukur banget Bu untuk masalah itu gitu kan. Nah, si Bu Ratna pun lagi-lagi senyum. Syukurlah kalau begitu, kata Bu Ratna. Tadinya saya itu mau ngajakin sampean. Mohon maaf Bu, ngajakin apa Bu? Ya mau ngajakin ke atas sana gitu kan. Syaratnya ya udah kita lakuin berdua, kata situ. Mas Supri pun sempat agak sedikit goyah waktu itu, cuma enggak. Maaf Bu, cuman dijawab seperti itu, enggak panjang lebar gitu kan. Dan Bu Ratna, ya sudah, enggak apa-apa. Ayo kita ke atas, tapi kita enggak usah ngelihat, kita enggak usah melakukan apa-apa, katanya begitu. Baik Bu, ya nurut aja, naik ke atas seperti sebelumnya ya, saat pertama kali ketemu sama Bu Ratna. Naik ke atas terus ke sana, dan Mas Supri malam ini temenin saya di sini ya, katanya. Baik Bu, udah cuman begitu doang. Dan malam itu memang sempat ngobrol-ngobrol. Mas Supri cerita mengenai ya keluarganya, Bu Ratna pun cerita mengenai kehidupannya dulu sama suaminya, begitu ya. Banyaklah ceritanya, tapi lebih ke cerita ringan waktu itu. Sampai entah jam berapa, Mas Supri pun udah ngantuk banget waktu itu. Sempat kepikiran, aduh aku tuh belum sempat ngomong sama istri izin, maksudnya mau nginep atau enggak. Tapi semoga istriku tuh tahu kalau aku tadi kan mau nganterin juragan gitu, mau nganterin Bu Bos barangkali keluar kota atau apa. Semoga aku pulang udah dimarahin, kata Mas Supri. Atau aku di sini juga nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya apa, malam itu Mas Supri pun tertidur. Begitu tertidur, bangunlah Mas Supri pagi-pagi begitu kan, nyari Bu Ratna. Bu Ratnanya itu ndak ada. Loh, Bu Ratna kok ndak ada ya? Kemana? Dicariin di situ sampai hari itu lumayan cukup terang, muter-muter di situ. Enggak ketemu Bu Ratna itu kemana. Akhirnya apa, Mas Supri pun turun sekitar jam 9 pagi. Dia pun turun ke bawah ke situ. Ya nungguin di mana ya ini ya, ditungguin sampai jam 12 siang. Bu Ratna itu enggak ketemu, enggak kelihatan gitu kan. Dan akhirnya Mas Supri pun memutuskan, apa aku bangunnya kesiangan ya, Bu Ratna udah pulang duluan lah. Lah aku udah ngerti lah. Akhirnya apa? Coba tak cari dulu di sana. Aku keinget mobil gitu kan. Akhirnya apa, si Mas Supri tadi naik itu perahu getekan balik lagi ke tempat sana, ke darat gitu kan. Nah begitu udah ke situ, dia panik nyari mobil. Loh, mobilnya ndak ada gitu kan. Kuncinya juga ndak ada. Waduh, ini hilang atau dibawa pulang sama Bu Ratna ya? Aku ndak ngerti gitu kan. Gimana ya? Akhirnya apa? Si Mas Supri tadi waktu itu meminta tolong sama adalah warga sekitar di situ, minta dianterin pulang. Dan waktu itu tujuannya itu rumahnya Bu Ratna.
Mas Supri pulang ke sana, diboncengin gitu ya. Dan begitu sampai di rumah tersebut, Mas Supri itu kan mau bayar, tapi ternyata dia tuh lupa, dia tuh nggak bawa uang. Cuman yang bikin bingung itu apa? Rumahnya Bu Ratna itu berubah total. Hah? Kok rumahnya jadi begini? Itu bukan rumah mewah. Memang betul, mungkin dulu itu adalah rumah mewah, tapi sekarang rumah itu tuh boleh dibilang udah hancur, udah kosong, udah terbengkalai lah begitu ya. Ya udah terbengkalai kayak rumah suwung gitu, rumah kosong bertahun-tahun udah lumutan dan sebagainya. Si tukang ojeknya tadi kan, "Mas, kenapa Mas? Sampai ngapain kesini?" Ditanya begitu kan. Saya bingung Mas, kok rumahnya jadi seperti ini." Nah orang itu juga nggak tahu gitu kan. "Lu emang sampean rumahnya di sini?" "Bukan, ini rumah majikan saya," kata si Mas Supri. Dan Mas Supri kan mau bayar, dia itu nggak bawa dompet, nggak bawa uang sepeser pun waktu itu. Aduh, gimana ya dompet? Wah, akhirnya mikirnya, "Yaudah Mas, anterin saya pulang ke rumah saya aja," katanya gitu kan. "Oh ya udah Mas, ya udah." Akhirnya Pak lanjut ke sana, pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, istrinya Mas Supri itu nangis gitu kan. "Mas, sampean itu dari mana? Dari mana aja? Udah lama, udah 2 bulan sampean itu ndak pulang." Mas Supri pun bingung, si tukang ojek pun ya cuman diem aja. Akhirnya, "Mas, ongkosnya," katanya begitu kan. "Oh iya." Akhirnya apa, si Mas Supri kan karena bingung, "Bu, Bu, aku ya, mau minta tolong sama siapa lagi gitu ya, buat bayar ini," katanya gitu kan. Akhirnya untung istrinya tuh megang uang ini, "Pak," akhirnya apa dikasih. Pulanglah si tukang ojek tersebut. "Bu, maksudnya gimana Bu? Bapak nggak ngerti gitu kan, ini maksudnya gimana, kok Ibu ngomong 2 bulan nggak pulang, orang kemarin aku itu udah pulang ke sini." Pak," katanya, "sampean itu nggak pulang Pak, udah 2 bulan itu sampean nggak pulang. 2 bulan nggak pulang, sekarang tanggal berapa Bu?" Disebutin tanggal sekian. "Bulan apa Bu, bulan ini?" "Loh kok bisa? Berarti aku lama di sana, jangan-jangan." Ya istrinya juga bingung tapi senang, suaminya itu akhirnya pulang juga. Nah di situ akhirnya ngobrol-ngobrol kan. Setelah Pak Supri ternyata baru nyadar kalau bajunya itu kotor banget dan yang lain-lain. Akhirnya apa? Udah ganti, mandi lah segala macam, cukur brengosnya, brewoknya itu dibersihin segala macam, dan akhirnya ngobrol sama istrinya. Tetangganya pun pada datang ke situ, ke rumah. Jadi begini, Mas Supri waktu itu pulang, setiap pulang, jadi sebelum 2 bulan menghilang gitu ya, itu pulang ke rumah selalu bawa uang yang lumayan cukup banyak. Mas Supri nggak inget tentang hal itu. Kata istrinya, "Pak, Bapak itu pulang ke rumah itu pasti bawa uang Pak, uangnya itu nggak sedikit Pak, dan ya udah sudah itu aku simpen, aku tabung ya buat kebutuhan Pak," katanya begitu kan. "Bu, tapi Bapak itu udah pernah ngasih uang," ya maksudnya ngasih uang seberapa begitulah, maksudnya gaji sopir juga, cuman memang bayarannya dari Bu Ratna itu lumayan cukup banyak. Itu begitu kata Pak Supri, "Ya ngasihku tuh nggak sebanyak itu, cuman kata istrinya ngasihnya tuh banyak banget Pak." Dan ya begitu, Bapak itu cerita katanya kerja jadi seorang sopir di seorang juragan gitu kan, juragan emas. Bapak itu cerita begitu, tapi memang nggak nyebutin perempuan atau apa gitu ya, ya hanya sebatas itu, jadi sopir dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Supri pun cerita, "Bu, memang bener aku itu kerja jadi sopir sama seorang juragan emas, namanya itu Bu Ratna. Bu Ratna sendiri itu tinggalnya sendiri, suaminya itu udah meninggal. Bu Ratna juga ndak punya anak, intinya di rumah itu sendiri, cuman kadang adiknya main ke situ.
Dan Bapak itu bingung. Terakhir itu Bapak diminta nyetir ke sana Bu, ke Gunung Kemukus. Ngapain Pak ke situ Pak? Yo nganterin Bu Ratna ke sana gitu. Bu Ratnanya begitu ya, karena istrinya juga tahu ya mitos tersebut loh. Lu begitu Pak? Enggak Bu, sebenarnya tuh enggak. Akhirnya diceritakan semua sama Pak Supri tadi ke istrinya. Jadi itu Bu, terakhir itu tak anterin ke sana. Ya sudah, ke atas pun tak anterin ke situ. Dan ya Bapak tidur Bu waktu itu, nggak inget apapun gitu ya. Pak, Bapak aneh-aneh gitu sama, enggak sama sekali gitu ya. Enggak, Bapak itu enggak berani seperti itu. Justru di sana itu keingetnya istri sama anak terus di rumah gitu kan. Dan bangun-bangun kok udah 2 bulan Bu, Bapak itu bingung. Dan tadi ya Bapak balik kan, loh kok mobil ndak ada, kunci ndak ada, kemana? Akhirnya balik naik ojek ke rumahnya Bu Ratna. Tak pikir masih hari yang sama. Begitu sampai ke sana Bu, rumahnya itu rumah udah hancur Bu, katanya gitu. Hah, udah hancur gimana Pak? Gak tahu, rumah itu 2 bulan yang lalu itu masih bagus, Bapak itu masih kerja di situ, tapi nggak tahu begitu Bapak sampai sana itu rumah itu udah hancur Bu, jadi rumah kosong Bu, rumah suwung kata situ. Masa begitu sih Pak, 2 bulan? Iya 2 bulan, ini kan sama tetangga. Nah tetangganya itu ada yang tahu rumah tersebut. Pak, Mas, oh ya manggilnya Mas. Mas, kalau rumah itu memang dari dulu Mas, itu rumah udah hancur Mas. Bukannya dari 2 bulan ini, rumah itu tuh udah bertahun-tahun. Saya itu tahu rumah itu, dan rumah itu memang terkenal angker katanya. Mas Supri pun bingung gitu. Lah aku nggak ngerti, intinya di hari itu Mas Supri itu belum mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya, karena alhamdulillahnya kata Mas Supri, istrinya itu uangnya masih banyak. Yaitu yang dikasih sama Mas Supri itu, bonus-bonus dan yang lainnya gitu ya. Itu banyak, dan Mas Supri agak sedikit santai gitu ya. Dia pun nggak langsung nyari kerja, cuman nyari tahu kemana sih Bu Ratna, terus apa sih yang terjadi selama ini gitu ya. Dan akhirnya apa? Karena nggak menemukan jawaban apapun, bolak-balik ke situ, ke rumah itu, ya rumahnya udah hancur gitu, dan nggak ada tanda-tanda ada Bu Ratna dan yang lain-lain. Nah, setelah itu ngobrol ketemulah lagi sama si Pak Dadang. Pak Dadang itu di video pertama ya, itu yang cerita mengenai Gunung Kemukus itu. Dan di situ Pak Dadang itu ngomong, Pri, kamu itu sebenarnya ya kalau dunia manusia, kamu itu ndak pernah kerja sama yang namanya Bu Ratna itu. Maksudnya gimana Mas Dadang? Ya Bu Ratna itu bukan orang, katanya begitu kan. Bu Ratna itu bukan orang, cuman begini. Malam itu kamu itu beneran datang ke situ, ke Gunung Kemukus, ketemulah sama Bu Ratna yang bukan orang itu, dan kamu itu seolah-olah bekerja sama dia, dan yang nggak tahu dia tuh ngasih sesuatu ke kamu. Bentuknya apa aku nggak tahu gitu ya, bisa uang ya, kamu kan ngasih istri ke uang itu ke istrimu, uangnya masih ada kan? Masih ada Mas, dipakai buat makan sampai sekarang juga. Aku belum kerja, makannya pakai uang itu. Nah, pokoknya itulah intinya. Kamu digaji beneran sama Bu Ratna, cuma nggak tahu sistemnya gimana, aku nggak tahu kata Pak Dadang. Dan yaitu kamu itu kerja sama bayang-bayang gitu. Kamu itu kerja sama setan waktu itu kan. Dan mungkin kemarin itu terakhir kamu diajak ke sana, ke gunung itu, dan ya mungkin kamu tidur di sana, atau mungkin kamu dibawa kemana itu nggak tahu ya. Itu selama 2 bulan itu tadi, dan 2 bulan ya kamu baru menyadari kalau si Bu Ratna itu memang udah balik lagi gitu ya. Kemana? Bisa jadi dia tuh penunggu Gunung Kemukus, bisa jadi seperti itu. Cuman ya nggak tahu juga, kemungkinannya seperti itu, Pri, katanya. Dan iya kali ya Dang ya.
Ya sudah, dan akhirnya kamu udah dibebasin, kamu dibolehin pulang, kamu kehilangan pekerjaan itu, kamu kehilangan Bu Ratna juga. Kamu pulang, kunci mobil ndak ada, dompet ndak ada, mobilnya pun ndak ada. Kamu pulang ke sana rumahnya ternyata udah hancur atau apa gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Mengenai, Mas, tapi aku itu sering bolak-balik masuk ke rumah itu, Mas, rumahnya itu masih bagus. Ya itu bisa jadi itu cuman di pikiran kamu aja gitu ya. Bisa jadi kamu cuma nongkrong di depannya di situ. Terus ya enggak tahulah kamu pura-pura bekerja atau bagaimana. Mungkin kalau pas waktu itu aku ngelihat kamu, mungkin aku ketawa kali, Pri gitu. Ih, Supri kentir gitu ya. Mungkin aku mikirnya tuh begitu, Supri gila gitu. Tapi ya itu pengalaman yang sangat berharga, Pri. Baguslah kamu itu nggak sampai terjerumus katanya. Kalau terjerumus itu keluarnya itu bakalan susah. Dan ya wis, alhamdulillahnya kamu itu selamat meskipun kamu sempat ngalamin hal seperti itu gitu ya. Yang ya mungkin kebanyakan orang buat memahami itu agak sedikit susah. Kamu itu kayak berhalusinasi mungkin ya waktu itu, dan ya itu dia 2 bulan itu kamu kemana? Masa iya tidur di sana? Itu dia, aku juga ndak tahu. Aku juga aku ndak mau ke sana lagi, nanya gitu ya, misal sama orang-orang di sana, Mas, aku tidur 2 bulan di sini, aku nggak mau ke situ lagi, kata Mas Supri. Ya wis, udah ndak apa-apa, anggap aja itu rezekimu, katanya begitu kan. Dan mengenai Bu Ratna itu ya wis sudahlah, lupakan, katanya begitu. Iya kata si Pak Supri, dan akhirnya ya wis, itu adalah jawaban yang lumayan cukup jelas menurut Mas Supri ya. Bisa jadi Bu Ratna itu sebenarnya tidak pernah ada. Bu Ratna itu sebenarnya setan, atau bisa jadi itu cuman halusinasinya si Pak Supri doang. Dia tuh pernah bekerja sama seseorang, saking depresinya dan sebagainya, pergi ke sana ke Gunung Kemukus, ketemu sama seorang perempuan juragan emas. Mas Supri diajak bekerja sama perempuan itu, dan ya kayak gitu, giliran terakhir ke sana perempuan itu udah pulang, menghilang gitu ya, dan Mas Supri itu dikembalikan ke kehidupan aslinya. Ya sebagai orang yang waktu itu menganggur, yang belum ada pekerjaan, dan akhirnya ya nyari-nyari pekerjaan. Alhamdulillah dapat kerja waktu itu, dan yes, alhamdulillah lah intinya Mas Supri itu, ini adalah pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Aku mengalamin itu semua gitu kan, dan untungnya aku nggak terjerumus atau nggak masuk ke lembah yang lebih dalam lagi gitu. Dan ya cerita dari Mas Supri itu hanya sebatas itu, segitu aja gitu ya. Dan cerita ini udah lumayan cukup panjang. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Bu Ratna itu menghilang begitu aja, dan Mas Supri pun meyakini kalau Bu Ratna itu mungkin salah satu penghuni Gunung Kemukus di sana. Dan ya untungnya Mas Supri itu dilepaskan lagi gitu ya. Itu aja, terima kasih banyak Mas Supri atas Pak Supri ya, manggilnya Pak Supri, atas pengalamannya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Atas pesanannya yang belum memesan, ditunggu pesanannya tentu saja. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Cerita Gunung Kemukus ini udah tuntas ya akhirnya. Mas Supri ternyata mengalami hal semacam itu. Itu aja, kita ambil sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Itu aja, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
Tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.